Halo Sobat Sehat, Coach Uyap di sini. Di video kali ini aku mau bahas sebuah topik yang lumayan menarik bagi kalangan cowok-cowok, yaitu ngocok. Kebetulan sekarang ini adalah bulan November, dan bulan November ini diperingati sama netizen itu sebagai bulan NNN atau No Nut November. NNN ini nggak berkaitan dengan kacang ya. NNN di sini maksudnya adalah kita tidak melakukan hal yang berkaitan dengan ejakulasi, entah itu disengaja lewat kita coli atau misalnya kita lewat hubungan seks. Challenge ini sebenarnya kalau dibilang ada faedahnya sebenarnya nggak juga ya. Kamu juga kalau misalnya pernah tahu namanya Ice Bucket Challenge, itu kan sebenarnya nggak berfaedah juga ya. Nah, NNN ini dipopulerkan sama forum-forum di Reddit dengan tujuan NNN ini ingin memperlihatkan sebagai bentuk kejahatan seseorang. Bisa nggak dia itu menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan ejakulasi. Ini sebenarnya apaan sih? Yuk kita bahas. Kenapa sih kita ngelakuin coli? Jadi kita sebagai makhluk hidup ya kita memiliki kebutuhan buat memenuhi hasrat itu ya. Dan kalau untuk memenuhi kebutuhan ini kan caranya ada dua ya. Kita itu ngelakuinnya bareng sama partner kita atau sama orang lain, atau kita ngelakuin itu sendiri. Jadi kamu di kamar mandi nyalain keran pelan-pelan, terus kamu pakai suara gemercik air, ya kamu sambil melakukan itu. Ketika kamu coli itu akan muncul perasaan yang sangat bergairah dan berbahagia. Bergairah di sini kok kesannya termnya agak mesum ya. Kalau di bahasa Inggrisin itu lebih ke enthusiastic. Jadi ketika kamu melakukan hal kayak gini tuh, kamu tuh bakal ngerasa menggebu-gebu. Dan ini kan sangat mudah dilakukan ya. Kamu tinggal modal, bahkan sebenarnya kamu gak perlu modal apa-apa ya. Kamu tinggal ke kamar mandi, cari tempat yang sepi, dan kamu tinggal melakukan itu. Challenge kayak gini, ini kan sebenarnya salah satu bentuk dari sekian banyak challenge yang gak berfaedah ya. Kayak misalnya ada yang namanya No Shave November, yaitu kamu gak cukuran di bulan November. Terus ada challenge yang namanya September, yaitu kamu nunjukin otot bicep kamu di bulan September. Terus juga ada challenge gak berfaedah kayak Ice Bucket Challenge itu ya. Nah, ternyata menariknya NNN ini sangat sulit dilakukan. Jadi ini sebenarnya bentuk memes ya. Banyak orang yang ternyata itu gampang menyerah, padahal baru 1 hari terus di kalendernya dia, anjir gue udah gagal. Coli ini kan bukan sebuah kegiatan yang membanggakan ya. Ya meskipun aku ngelakuin, kamu juga kemarin ngelakuin, tapi hal kayak gini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang layak buat diumbar-umbar ya. Dengan munculnya NNN ini, aku rasa ini bisa jadi sebuah momen dimana kita itu buat belajar mengendalikan hawa nafsu kita. Aku mau sharing 2 hal tentang apa sih manfaat dan kerugiannya kalau misalnya kita itu sering ngelakuin coli. Di internet itu ada macam-macam manfaat kalau misalnya kamu ngelakuin coli ini ya. Bukan keseringan ya. Yang pertama itu mau menimbulkan rasa bahagia. Jadi ketika kamu itu melakukan hal kayak gini, otak kamu itu akan memproduksi yang namanya serotonin dan dopamin. Jadi 2 hormon ini adalah hormon yang bisa menimbulkan rasa bahagia. Jadi mungkin kamu ingat ya kalau misalnya pas sudah keluar, pas sudah itu, kamu bakal ngerasa kayak anjir enak banget. Jelas dia itu memberikan rasa bahagia karena dia bakal nge-trigger yang namanya dopamin dan serotonin ini. Yang kedua, ini biasanya dilakuin buat kamu yang kesulitan buat tidur. Kesulitan buat tidur nih sebenarnya penyebabnya macam-macam ya. Ada yang karena dia memang insomnia, dia ada yang kayak ngerasa belum capek, pokoknya ngerasa gelisah aja. Jadi mungkin kamu punya rutinitas ngelakuin yang namanya coli ini sebelum tidur, itu sebenarnya wajar, cuma jangan keseringan. Yang ketiga, itu kembali merekonstruksi hormon testosteron kamu. Aku menjelasin di sini tentang hormon testosteron ya. Jadi kalau secara simpel, hormon testosteron ini adalah hormonnya cowok. Cewek juga punya testosteron sih, tapi kadarnya lebih rendah daripada si cowok ini. Nah, buat kamu yang ngerasa punya masalah dengan hormon ini, sebenarnya dengan kamu ngelakuin yang namanya coli, ini bakal merekonstruksi kembali testosteron yang ada di badan kamu. Nah, itu kan tadi kita udah bahas manfaatnya ya, tapi aku mau bahas juga nih, apa sih kejelekannya kalau misalnya kita sering ngelakuin ini? Oh jelas, banyak juga kejelekannya. Di sini aku nggak mau bahas dari sisi agama ya, karena kalau misalnya kita ngomongin agama, itu kan masalah keyakinan ya. Kalau keyakinan kamu itu misalnya nggak ngebolehin kamu buat ngelakuin hal kayak gini, ya udah nggak apa-apa, ikutin aja. Tapi di sini aku mau bahas dari sisi psikis dan dari sisi kesehatan. Menurutku ada 6 bahaya kalau misalnya kita itu keseringan ngelakuin hal kayak gini. Yang pertama, itu bakal bikin badan kamu gampang lemes. Kalau nih baru banget bangun tidur kamu coli, terus mau tidur coli lagi, terus siangnya juga, sore juga. Ini kan sebenarnya kegiatan yang menyenangkan, tapi kan capek juga. Nah, sementara dalam 1 hari itu kan kamu bakal banyak aktivitas ya. Kamu bakal kerja, kamu bakal ketemu macam-macam orang, terus kamu bakal, ya pokoknya kamu banyak melakukan aktivitas dalam 1 hari. Nah, kalau misalnya sehari nih kamu tuh udah kecanduan kayak gini terus, kamu tuh jadi gampang capek loh. Yang kedua, bikin kita
jadi lemah. Maksudnya lemah di sini dalam artian weak ya dalam bahasa Inggris. Kenapa kok kayak gitu? Coli ini kan adalah sebenarnya sebuah kegiatan yang menyenangkan tapi low effort ya. Low effort sih dalam artian ya kamu nggak butuh usaha keras buat mencapai kebahagiaan ini. Lain cerita dalam kehidupan yang kita laluin sekarang ini kan sebenarnya banyak tantangannya. Kamu kalau misalnya mau naik gaji ya kamu perlu kerja lebih keras. Kamu kalau misalnya mau nyelesain final boss di game ya kamu juga butuh usaha yang lumayan keras juga. Nah, dengan keseringan kamu coli ini, kamu tuh bakal ngerasain dapat hadiah yang sebenarnya itu gampang banget buat dilakuin. Kenapa gampang buat dilakuin? Ya kamu tuh tinggal buka gadget kamu sekarang dan apa yang kesukaan kamu itu kan kamu tinggal search sendiri dan itu kan gampang lakuinnya ya. Yang ketiga, bakal gampang bikin kamu nggak percaya diri. Jadi kalau misalnya kita ngomongin coli, kan kita sebenarnya sedang berfantasi ya. Entah berfantasi sama yang manusia atau yang bukan manusia. Yang jelas kalau misalnya kita sedang berfantasi, itu kan semuanya berasal dari kendali kita ya. Aku nggak mau ngejudge fantasi kamu tuh kayak gimana, karena tiap orang punya fantasi sendiri-sendiri. Tapi ketika kita itu berfantasi, itu kan kendali penuh itu ada dalam diri kita ya. Nah, sementara kalau misalnya kita hidup di dunia nyata kayak sekarang ini, kan nggak semua hal itu terjadi sesuai dengan apa kendali kamu, apa keinginan kamu. Nah, misalnya nih, ternyata ada sebuah hal yang tidak menyenangkan terjadi sama kamu, nanti kamu tuh gampang ngerasa, oh ternyata kehidupan dunia itu keras ya, dan kamu tuh bakal jadi minderan. Nah, sementara kalau misalnya kamu coli kan, ya kamu gampang buat ngelakuin apa aja ya. Tapi kan kehidupan tidak seperti itu. Yang keempat dari sisi psikis berikutnya adalah coli ini sebagai short escape. Ini ada kaitannya sama yang tadi. Jadi kalau misalnya kamu tuh udah ngerasa penat, kamu tuh udah ngerasa capek sama dunia, kamu habis dimarahin sama bos, pokoknya apa yang terjadi hal buruk di dalam hidup kamu, ya kamu tuh bakal ngerasa short escape yang gampang kamu lakukan adalah coli ini. Tadi aku udah bahas dari sisi psikisnya, di sini aku mau bahas dari sisi medisnya. Yang pertama, itu bakal bikin kulit kamu gampang iritasi. Ya kalau kamu ngelakuin hal kayak gitu tuh terus-terusan, apalagi kamu ngelakuinnya kasar, itu kan bakal bikin lecet ya. Jadi kalau misalnya kamu tuh ngerasa udah sampai kecanduan, ya kayaknya perlu dikurang-kurangin deh. Kasihan itu kamu sampai lecet. Yang kedua dari sisi medis adalah kamu bakal kebal terhadap rangsangan. Maksudnya itu kayak gini ya, kalau misalnya kamu lakuin coli, itu kan kamu melakukan hal itu dengan sendirian ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin hubungan seksual, itu kan sebenarnya kita bakal melibatkan partner kita ya. Dan kalau misalnya kamu tuh ngelakuin hal kayak gitu tuh selalu sendirian terus, nanti ketika kamu itu udah memiliki pasangan, sudah ada partnernya, kalau kamu keseringan coli, hal kebahagiaan yang kamu dapatkan ketika kamu tuh melakukan coli itu mungkin nggak sama ketika kamu melakukan sama partner kamu. Ya kalau misalnya kita ngomongin hubungan seks, itu kan kita melakukan dengan orang lain ya, bukan dengan fantasi kita ya. Nanti kalau misalnya partnernya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, ntar malah jadi diem-dieman, kan nggak kayak gitu juga ya. Nah itu dia tadi manfaat dan kerugiannya kalau kamu tuh keseringan coli. Dengan adanya No Nut November ini, aku rasa ini sebenarnya bisa jadi momen dimana kita itu buat belajar mengendalikan nafsu kita ya. Meskipun sebenarnya challenge kayak gini ini kan salah satu dari sekian banyak challenge yang nggak berfaedah ya, kayak yang No Chef November, terus ada Ice Bucket Challenge. Tapi aku rasa No Nut November ini salah satu bentuk challenge yang oke buat dilakukan. Ya meskipun kamu mungkin punya teman yang di internet udah ketahuan mereka tuh gagal di hari pertama, tapi nggak ada salahnya kok kamu buat nyoba No Nut November ini. Segitu dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Like kalau kamu suka, dislike kalau kamu nggak suka. Mungkin kita bakal ketemu dalam kesempatan